Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semangat sehat, semangat selalu sampai akhir. Nah, hari ini kita akan pembahasan soal tryout IPA yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021. Jadi mohon disimak dengan baik, disimak dengan seksama. Kita akan mulai pembahasan dari nomor 1. Perhatikan gambar, ini ada gambar bebek. Bebek dapat berenang dalam air karena memiliki kaki berselaput. Ini salah satu yang membuat bebek bisa berenang dalam air. Perhatikan gambar, ini adalah gambar rumput teki. Yang ditanyakan adalah bagian akarnya. Bagian akarnya berfungsi untuk tempat pembuatan makanan, mengangkut hasil fotosintesis, sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, menyerap air dan mineral dalam tanah. Oke, kita bahas satu persatu. Tempat pembuatan makanan. Nah, tempat pembuatan makanan pada rumput teki ini tidak berada di akar ya. Kemudian mengangkut hasil fotosintesis itu di daun. Ya. Tempat pembuatan makanan ada di daun ya. Hasil fotosintesis juga fungsinya daun. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan secara generatif ini fungsinya biji. Kemudian menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, ini adalah fungsi dari akar pada rumput teki. Perhatikan gambar. Cara penyesuaian diri dari hewan yang berada pada gambar di samping adalah dengan cara mengeluarkan bau menyengat. Ini bukan. Menggulungkan tubuhnya juga bukan. Mengeluarkan tinta hitam. Kerapu merupakan salah satu jenis ikan laut yang biasanya hidup di karang-karang. Salah satunya penyesuaian diri yang dilakukan kerapu terhadap lingkungannya adalah, apakah kerapu muncul ke permukaan laut sewaktu-waktu? Tidak. Jadi yang muncul ke permukaan laut itu kan ikan paus ya. Memiliki bentuk kulit yang menyerupai dengan batuan sekitarnya, karena kerapu itu kan hidup di daerah karang. Karang ini kan berarti daerah bebatuan. Kita saving dulu. Dapat menggembungkan tubuhnya dan memiliki duri-duri yang beracun, bukan ya? Kemudian dapat menyemprotkan cairan, ini adalah cumi-cumi. Berarti jawabannya yang B, karena memiliki bentuk yang menyerupai dengan batuan sekitarnya. Cermati gambar berikut. Hewan yang mengalami metamorfosis sama dengan hewan yang ada pada gambar. Nah, bisa kita lihat dulu nih, ini gambar kecoa. Kecoa ini kan metamorfosis, kita jabarkan dulu ya. Metamorfosis ada dua, sempurna, tidak sempurna. Nah, yang sempurna ini itu mengalami fase, salah satunya adalah fase pupa. Jadi fase telur, kemudian larva, kemudian pupa. Pupa ini kepompong ya. Kemudian imago. Imago ini hewan dewasa. Dewasanya. Nah, sebaliknya, kalau pada yang tidak sempurna, metamorfosis tidak sempurna itu telur. Di sini nimfa. Nimfa ini adalah hewan kecil. Kemudian imago. Nah, nimfa dan imago ini sama. Jadi hanya berbeda ukuran. Nimfa ini hewan kecilnya, imago ini hewan besarnya. Jadi kalau tidak sempurna, ini dari kecil sampai besar itu bentuknya seperti itu saja. Contohnya kecoa, contohnya apalagi jangkrik, belalang, seperti itu saja. Dari kecil hingga dewasa, ya seperti itu. Kamu lihat belalang kecil ya seperti itu sampai besar. Kalau metamorfosis sempurna, dari telur hingga sampai imago itu berbeda. Seperti apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu kan awalnya telur, kemudian kan larva ini adalah ulatnya. Pupa ini kepompong, baru kupu-kupu. Kamu bisa kebayang tidak? Hewan yang indah seperti kupu-kupu padahal awal mulanya adalah seekor ulat. Nah, berbeda dengan yang tidak sempurna, ini dari kecil sampai besar semua sama bentuknya.
Nah, kalau si sempurna ini berbeda sekali dan memiliki fase pupa ini, ya, fase pupa, fase kepompong. Nah, di sini yang sama, berarti kalau di sini kecoa, berarti kan dia sama seperti metamorfosis. Ya, metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang tidak sempurna kita lihat ya. Jangkrik dan belalang kita save. Jangkrik juga dari kecil tuh sama ya, tidak berbeda. Kupu-kupu dan belalang sudah pasti ini kupu-kupunya salah, berarti ini bukan jawabannya. Ini juga kupu-kupunya salah. Ini kupu-kupunya juga salah. Nah, nyamuk ini juga mengalami fase kepompong ya, fase pupa. Itu jentik-jentik nyamuk, itu adalah fase pupa. Kamu ngeliat dia kayak telur, kemudian jentik-jentik itu adalah fase pupanya nyamuk. Jangkrik ini fasenya tidak sempurna, tapi berarti yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Perhatikan rantai makanan berikut. Jagung, tikus, belalang. Tikus dimakan hewan tingkat 2, kemudian ini adalah konsumen tingkat 3-nya. Ya, kita lihat nih. Jagung, satu di sini apakah ulat? Ular, nggak mungkin ular ya, ular mah udah paling tinggi. Apakah ayam? Kita saving dulu jawabannya. Kita lihat, ulat apakah langsung dimakan oleh ular? Ulat, kemudian nomor 2-nya. Kalau misalkan di sini tikus dimakan sama ular. Kita saving dulu, yang kedua ternyata ular sama. Ular, berarti kemungkinan di sini adalah pasti ular. Yang di sini kita masih antara ulat dengan ayam. Oke, nanti dulu. Ayam apakah akan dimakan katak? Tidak ya, berarti ini salah jawabannya. Berarti kemungkinan adalah A dan B. Ular. Kemudian yang ketiga, ular dimakan oleh siapa? Apakah ular dimakan oleh sapi? Tidak ya, sapi kan hewan memakan tumbuh-tumbuhan, jadi nggak mungkin makan ular. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, jadi kamu harus pintar menganalisis ini ya. Kita lanjut. Perhatikan tabel tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Kentang. Kentang apakah berkembang biak dengan umbi akar? Salah. Kentang itu adalah umbi apa? Umbi batang. Sedangkan yang umbi akar ini contohnya adalah wortel, kubis ya. Jadi bukan umbi akar, tapi umbi batang. Bawang merah, umbi lapis, betul. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu umbi lapis semuanya, karena berlapis-lapis. Wortel, apakah dengan tunas? Tidak. Wortel itu tadi dengan umbi akar. Nah, yang tunas ini contohnya adalah pisang, cocor bebek, ya, tunas adventif, sama ya, tunas. Jahe dengan akar tinggal, betul. Jahe itu akar tinggal, itu istilahnya rizoma. Kemudian stroberi geragih, betul. Berarti nomor 2, 4, dan 5 jawabannya. Perhatikan gambar di samping ini. Oke, ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Berarti dia termasuk hewan vivipar, ya. Ovipar ini bertelur, ovovivipar bertelur melahirkan. Fragmentasi adalah memperbanyak diri dengan tunas-tunas, ya. Contohnya hidra. Ini contohnya hewan hidra. Nah, ovovivipar ini contohnya ular piton ya, ular boa itu ovovivipar. Kadal juga ovovivipar. Vivipar ini adalah melahirkan. Nah, salah satunya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba ini adalah ikan mamalia ya. Mamalia ini kan berarti salah satu hewan yang menyusui, tapi bukan berarti menyusui, tapi dia adalah hewan yang melahirkan. Ya, ovipar ini adalah hewan yang bertelur. Perhatikan ciri fisik remaja pada masa pubertas berikut. Berdasarkan pernyataan ciri fisik laki-laki, hanya laki-laki. Kita fokus berarti yang laki-laki. Tidak mungkin suara melengking ini punya perempuan. Tumbuh kumis, tumbuh jakun, tumbuh jerawat, iya bisa. Berarti 3, 4, dan 5. Oke, lanjut.
fungsi ekor dan sirip pada ikan adalah ekor dan sirip, berarti satu kesatuan. Apakah di alat perkembangbiakan? Bukan. Ya, alat perkembangbiakan ikan kan bukan di ekor dan sirip, ya. Kemudian alat untuk bergerak maju, mundur, membantu berenang, kita saving. Penyimpanan cadang makanan juga bukan, tidak ada ya ikan. Kemudian alat pernapasan dalam air itu bukan, itu di insang. Berarti jawabannya yang B. Cara yang tepat untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi adalah tulang dan sendi nih, kamu fokus pada pertanyaannya. Tulang dan sendi. Apakah tulang dan sendi dijaga dengan memakai masker? Tidak. Rajin mencuci tangan juga tidak. Mengonsumsi makanan yang rendah lemak. Kita lihat dulu pilihan yang terakhir. Mengonsumsi makanan yang kaya dengan kalsium dan vitamin D. Good. Jadi, poin pentingnya adalah kata kuncinya kalsium dan vitamin D ini adalah menunjang untuk kesehatan tulang, sendi, gigi, ya. Itu adalah kalsium dan vitamin D. Lanjut, perhatikan gambar pada sistem pernapasan. Nah, ini kemarin pada sistem pernapasan ya. Jadi di sini kan ada rongga hidung nih. Di sini sudah Miss kasih gambar. Kamu bisa lihat di sini gambarnya. Di sini ada rongga hidung, kemudian di sini rongga mulut, faring ya, epiglotis ini adalah katupnya, laring, trakea ini tenggorokan, di sini tenggorokan. Baik, kalau misalkan kamu keselak, tersedak, ada makanan yang tersedak, itu berarti makanan itu masuk antara kerongkongan dengan tenggorokan. Ini ada karena epiglotis ini katupnya. Nih, epiglotis ini merupakan katup yang memisahkan antara ruang tenggorokan dengan kerongkongan. Ya, jadi kalau misalkan kamu keselak, berarti makanan itu hampir masuk di ruang tenggorokan, di trakea ini. Ya, kalau dia masalah masuk, makanya pernapasannya bisa terhambat. Nah, kemudian dari tenggorokan atau trakea, bronkus, cabangnya bronkus di sini adalah nih bronkus nih ya. Ini yang cabang-cabang ini di sini diperbesar nih bronkusnya. Kemudian dari bronkus ada lagi percabangan ini namanya bronkus. Bronkiolus. Nah, yang kecil-kecil nih yang seperti bulat-bulat ini ya. Ini adalah alveolus. Nah, alveolus ini fungsinya apa? Berarti yang ditunjuk di sini adalah alveolus. X ini adalah alveolus. Ya. Alveolus ini fungsinya apa? Kita lihat. Nah, di sini hidung, ya. Hidung kamu nih, dalam hidung kamu ada yang namanya rambut hidung. Rambut hidung fungsinya menyaring udara. Jadi kalau misalkan kamu nafas pakai hidung, udara-udara yang kotor atau polusi-polusi itu akan ada banyak di hidung. Jadi sehingga ada kotoran namanya kotoran di hidung. Selaput lendir menyesuaikan suhu dengan kelembapan udara. Kemudian tenggorokan, ini bagian tenggorokan tadi ada faring, laring, dan trakea. Itu ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk ke tenggorokan. Jadi ada ya rambut-rambut halus yang menyaring kotoran untuk mencegah masuk ke tenggorokan. Terus dia juga memisahkan tadi katup epiglotisnya itu mencegah makanan masuk ya ke dalam tenggorokan supaya tidak mengganggu jalannya pernapasan. Kemudian alveolus yang terakhir adalah ini sering sekali keluar di setiap ujian. Jadi alveolus ini fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika kamu menarik nafas, nih kalau misalkan kamu bayangkan dalam sepersekian detik, bahkan sepersekian cepat sekali, ini udara masuk bergantian. Udara masuk, ada yang keluar, ada udara masuk, ada keluar. Nah itu dikelolanya di sini di alveolus ini loh. Pernah kebayang bahwa fungsinya si kecil-kecil ini adalah tempat pertukarannya. Kalau kita bilang nih si alveolus ini ada di bagian paru-paru nih. Ini bagian paru-paru ya. Bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus ini ada di bagian paru-paru. Jadi kalau kita kan bisanya bilangnya paru-paru, tapi ternyata di dalam paru-paru itu ada banyak sekali bagian-bagian lain yang fungsinya luar biasa. Ini kecil sekali loh. Ini seperti kantung-kantung udara dan fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, oksigen ini adalah O2, karbon dioksida CO2. Oksigen diikat hemoglobin, ini bagian darah, dan karbon dioksida dilepaskan oleh hemoglobin, sama. Jadi fungsi darah di sini sangat berperan penting. Jadi kamu bayangkan sepersekian detik dalam hidup kita narik napas,
napas keluar lagi ya, napas keluar lagi udaranya. Nah, itu diatur sama si alveolus ini, ada di paru-paru ya. Makanya penting sekali paru-paru, jaga kesehatan, jangan sampai merusak sistem pernapasan kita ya. Sampai sini paham ya? Berarti kita lanjut. Bagian ditunjuk huruf X ya, berarti kan alveolus. Apakah penyaringan tahap kedua? Tidak. Menyesuaikan suhu udara yang masuk juga tidak. Ini fungsi ada di lendir ya, di hidung. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, itu adalah fungsi yang C berarti. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sistem pencernaan ya. Pencernaan berarti kaitannya dengan makanan-makanan. Dengan apa yang kamu makan dan apa yang kamu keluarkan. Ya, sistem pencernaan dimulai dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan, ya, kerongkongannya. Dari kerongkongan, ini makanan akan diolah ke lambung, ya. Di sini ada enzim di lambung, ini lambung. Oke, dari lambung makanan ini akan dibawa ke usus, ya. Dari usus halus dulu, diserap nih, usus halus dulu. Makanan kamu diserap. Ya, dari usus halus masuk ke usus besar, barulah keluar lewat rektum dan anus. Ya, makanan kamu keluar. Apakah fungsinya? Kita lihat. Mulut di sini berfungsi untuk menghancurkan makanan. Jadi lebih kecil. Nah, kerongkongan, kamu bisa pegang kerongkongan kamu. Oke, sudah. Ini fungsi untuk memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Ya, gerakan peristaltik itu adalah gerakan yang mendorong makanan. Ini makanan di sini kamu makan, kamu punya. Di bagian kerongkongan ini sebenarnya ada bagian tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Ini gerakan ini ternyata mendorong, gerakan kamu mengunyah itu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung fungsinya makanan ini dipecah. Nah, di sini ada banyak nih enzimnya. Salah satunya ada asam, ada enzim juga. Asamnya ini HCl. Ya, kamu kalau misalkan pernah dengar ada asam lambungnya naik. Nah, itu fungsi asam lambung sebenarnya untuk menghancurkan makanan. Tapi, kenapa, Miss? Kenapa kita bisa ketika lagi sakit mah ada rasa-rasa asam lambung yang naik ya? Kayak mulut jadi pahit, mual. Kenapa? Karena si lambung ini tidak menerima makanan. Jadi dia mengikis lambungnya sendiri. Ya, mengikis sampai ada gas, asamnya naik sampai ke mulut. Nah, dirasa-rasa nih di kerongkongan kamu nih. Sampai akhirnya kamu ngerasain mual, mulut pahit. Nah, itu sudah efek tuh. Biasanya seperti itu adalah efek dari telat makan. Ya, jadi memang pola makan yang teratur sangat penting untuk lambung. Makanya kita dianjurkan makan pagi, makan siang, makan malam, karena lambung kita tuh terus bergerak. Ya, lambung ini terus bergerak, nggak pernah berhenti. Kita nggak pernah sadar, tapi lambung kita tuh tidak pernah berhenti. Jadi selalu mengolah makanan yang ada di dalam lambung, ya. Dan itu dipecah oleh si enzim dan asam ini. Ya, makanya jangan telat makan ya. Kita lanjut. Ini ada hati, empedu, kemudian usus halus. Kamu wajib tahu nih. Itu kata kuncinya adalah menyerap, nak. Jadi kalau kamu misalkan ditunjuk di sini, nih bagian usus halus kan dalam ya. Ini namanya usus halus. Itu fungsinya untuk menyerap nutrisi atau makanan. Ya, supaya terserap. Ini fungsinya si usus halus ini. Nah, kemudian dari usus halus itu makanan masuk ke usus besar. Ini usus besar ini sebenarnya udah siap pengolahan untuk bagian pembuangan akhir. Tapi ternyata di usus besar nih ada bentuk jonjot. Jonjot itu seperti ini nih, kotak-kotak seperti ini ya. Kalau kamu bilang kayak karet gelang itu ada jonjotnya. Itu dia kayak meres ya. Nyerap lagi air. Kalau misalkan masih ada air di makanan yang akan dibuang di sini, dia diserap kembali. Diserap kembali untuk kemana? Kembali ke tubuh supaya air itu tidak kebuang. Dan dia persiapan untuk membentukkan feses. Ya. Nah, di sini anus fungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan, ya, atau mengeluarkan feses itu tadi.
Ya, jadi perlu diingat ya, usus halus ini adalah menyerap. Ya, ini kata kunci. Usus halus ini yang ini halus di dalam. Usus besar ini adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Ya, dan di sini ada istilah namanya bakteri. Apa itu? Bakteri apakah di sini? Bakteri Escherichia coli. Ya. Bakteri Escherichia coli. Jadi di situ ada di dalam usus besar. Itu untuk pembentukan feses, ya, untuk penyerapan air kembali. Oke, sampai sini. Kita lanjut nomor berikutnya. Perhatikan beberapa cara untuk memelihara kesehatan berikut. Kita baca soal dulu. Pemeliharaan organ pencernaan yang tepat adalah... Oh, tunggu sebentar. Tadi belum kita jawab ya. Bagian sistem organ yang ditunjuk pada anak panah di atas. Berarti sini kan bagian apa? Oke, usus besar. Nah, usus besar apa berarti? Apakah lambung? Bukan. Nah, lambung juga bisa membunuh kuman ya, nak. Usus halus menyerap sari makanan? Bukan. Ini adalah usus besar. Anus? Oke, bukan anus. Si anus di sini nih. Ini anus, di sini usus halus. Ini lambung namanya. Oke, kita lanjut. Pemeliharaan organ pencernaan yang tepat ada pada nomor. Organ pencernaan. Tidak merokok, berolah. Tidak merokok apakah berpengaruh pada organ pencernaan? Kita saving. Yang paling tepat itu adalah, coba kita lihat, pola makan yang teratur. Good, ini nomor 4. Tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol, bisa. Tidak banyak mengonsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam, betul. Berarti ada 4 dan 7 ya. Oke, yang ada 4 dan 7-nya hanya yang D. Nah, berarti kita cek nomor 2. Berolahraga secara teratur, betul. Tidak merokok. Ini buang air kecil, tidak. 4, 6, masker udah pasti salah. Berarti yang kalau ada angka 6-nya salah. Ini salah. Berarti betul isinya D ya. Oke, begitu caranya ya, nak ya. Jadi bisa ditelaah dan teliti satu persatu. Lanjut. Perhatikan gambar jantung di bawah ini. Oke, di sini ada gambar jantung. Duk, 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 duk. Nah, kita lihat, ini adalah bagian jantung. Ini adalah aliran darah, ya, serambi kiri di sini. Ini berkebalikan dengan posisi tubuh kita saat ini. Jadi ini adalah lawannya. Kalau misalkan kamu sekarang sedang menghadap kamera, menghadap layar, posisi gambar ini adalah kebalikan dari posisi kamu. Ya, tapi kalau kamu menghadap sebaliknya, maka yang sebelah sini adalah serambi kiri. Di sini adalah bilik. Ini bilik ya. Bilik kiri. Kemudian di bawah sini sama, di sini sama ya, masih bilik kanan dan serambi kanan. Berarti gambar yang ditunjukkan oleh gambar X adalah bilik kiri. Nah, tuh, sebelum Miss melewati nomor ini, akan ada beberapa penjelasan. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan. Ini adalah serambi kanan. Ini serambi kanan. Serambi kanan memompa darah ke bilik kanan. Jadi dipompa, ini darahnya. Ya. Kemudian si serambi kiri memompa darah ke bilik kiri. Jadi ini sebenarnya ada 2 peredaran ya, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Kemudian serambi kiri di sini juga memompa darah, dipompa darahnya keluar di bilik kiri. Nah, tadi yang Miss bilang bahwa ada perbedaan antara di bilik kanan dan kiri. Kalau bilik kanan, dia tuh memompa darah cuman ke paru-paru. Ya, jadi kamu lihat, si bilik kiri ini tadi kan tadi serambi kanan nih. Serambi kanan memompa darah. Air keluar di sini, ini darahnya. Nah, darah ini dipompa nih. Nah, ini ke paru-paru. Ya, ini sudah ada alirannya. Darahnya dipompa ke paru-paru. Artinya, bilik kanan adalah memompa darah ke paru-paru. Itu fungsi utamanya bilik kanan. Nah, darah yang sudah dipompa di paru-paru sini, ya berarti sudah mengandung O2, oksigen ya. Kemudian
Ini yang sudah mengandung oksigen, balik ke serambi kiri. Di sini dipompa lagi, masuklah ke bilik kiri. Darah banyak nih di sini nih ngumpul, baru dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya fungsinya bilik kiri ini sangat penting. Tapi bukan berarti bilik kanan tidak penting ya, karena kan darah ini dialirkan dari bilik kanan dulu. Ya, semua kan dimulai dari bilik kanan ke paru-paru. Ini namanya peredaran darah kecil, segini peredaran darah kecil. Nah, di sini ini peredaran darah besar. Ya, jadi dari jantung, paru-paru, kemudian ke seluruh tubuh ini semuanya nih, sampai ke otak segala nih. Tuh. Yaitu fungsinya dari si bilik kiri. Ya, sampai sini paham ya? Jadi bilik kiri ini fungsinya sangat luar biasa nih, memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya hati-hati jaga jantung kamu ya. Jaga kesehatan jantung kita ya. Oke, sampai sini paham ya? Disulangi. Bilik kanan, jadi gini, alirannya adalah di sini. Ini namanya serambi kanan. Ingat posisinya berkebalikan dengan posisi kamu. Serambi kanan, duk, air mengalir, darah mengalir. Darah ini mengalir, kemudian ke paru-paru. Ini paru-parunya. Ini namanya peredaran darah kecil sampai sini. Ini kecil karena apa? Cuman ke paru-paru. Darah dipompa lagi, masuk ke serambi kiri. Dipompa, ngucurlah darah ke sini. Barulah darahnya dipompa ke seluruh tubuh sampai ke bagian otak, bagian organ, ginjal, semuanya pokoknya dari bilik kiri ini. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Jadi, yang sebelah sini, ini ada warna agak hitam dan warna terang. Bagian kiri, ya, bagian kiri ini banyak mengandung O2. Pokoknya kalau diedarkan ke seluruh tubuh, di seluruh tubuhnya ini, itu pasti banyak O2-nya, banyak oksigen, karena tubuh kita lebih membutuhkan oksigen. Nah, sebagian yang di sebelah kanan, ini banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Ingat posisinya berkebalikan dari tubuh kita. Berarti kamu perlu ingat bahwa di sebelah kanan kita, bagian paru-parunya, bagian pembuluh darahnya banyak mengandung CO2, sedangkan bagian kiri banyak mengandung oksigen atau O2. Ya. Kemudian kalau yang ke paru-paru namanya peredaran darah kecil, kalau yang ke seluruh tubuh namanya peredaran darah besar. Ingat semua dimulai dari serambi kanan, ke bilik kanan, naik, kemudian serambi kiri, masuk ke bilik kiri. Dan fungsinya bilik kiri adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, sampai sini paham ya? Ingat, bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh, paling sering ditanyakan di setiap ujian. Kemudian lanjut. Berdasarkan pernyataan tersebut, cara menjaga kesehatan organ jantung adalah jantung, kita lihat pilihannya dulu. Menghindari paparan sinar matahari. Oke, menggunakan masker ini salah, berarti tidak ada nomor 5, ini salah. Berarti bukan A dan C. Kemudian menjaga jarak saat menonton televisi tidak ada hubungannya dengan jantung ya. Berarti yang nomor 6 juga salah, ini tidak ada nomor 6-nya. Menghindari berat badannya obesitas, betul ya. Kemudian makanan yang berlemak jenuh. Nah, ini penting sekali nih, ini menyebabkan kolesterol. Kalau kolesterol, jantung kita ada penghambatnya sehingga aliran darah nggak lancar, bisa menyebabkan terjadinya stroke, terjadinya lemah jantung, terjadinya penyakit jantung. Menghindari paparan sinar matahari tidak ada hubungannya dengan jantung, berarti nomor 2 ini salah ya. Oke, berarti kemungkinan adalah yang D, kita cek. Olahraga teratur betul. Oke, berarti 1, 3, dan 4. Oke, kita sudah telah satu persatu. Salah satu sifat bunyi adalah dapat diredam. Diredam itu tidak terdengar dari luar. Penerapan sifat bunyi seperti itu adalah pada kegiatan diredam. Pemeriksaan USG pada ibu hamil. Nah, ini sebenarnya menggunakan fungsi bunyi ya, kalau kamu tahu. USG ini kalau misalkan kamu lihat dokter itu mengoleskan sesuatu ya, seperti gel ke perut ibu hamil, kemudian pakai alat USG, itu sebenarnya fungsi bunyi. Yaitu kayak ngasih gelombang di situ sehingga kelihatan si bayinya. Ya. Jadi tetap itu fungsinya bunyi, tapi bukan yang dimaksud di soal ini. Kemudian mengukur kedalaman laut menggunakan sonar, itu fungsi bunyi tapi bukan yang dimaksud karena ini fungsinya ada yang dapat diredam.
Melapisi dinding studio musik dengan bahan karpet, iya. Bunyi klakson, oke, berarti isinya yang C. Ini semua fungsi bunyi ya, nak. A, B, C, D ini adalah semua fungsinya bunyi. Ya, tapi yang membedakannya di sini ditanyakan adalah yang bisa meredam. Makanya kamu kalau ke bioskop atau ke studio musik itu karpet dipasang di sepanjang dinding, di sepanjang lantai supaya apa? Kita tidak bisa mendengar suara supaya suara yang di dalam itu tidak keluar gitu. Tidak merambat keluar, tertahan atau diredam oleh si karpet itu sendiri, ya. Perhatikan gambar percobaan berikut. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Ya, masih ingat sifat cahaya? Ini ada di kelas 5. Sifat cahaya ada apa saja? Cahaya merambat, lurus, terus. Oke. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian, cahaya dapat dibiaskan. Ada lagi? Cahaya dapat diuraikan. Seperti apakah diuraikan? Kemudian ada lagi? Oke, cahaya merambat lurus. Kalau kamu ngelihat infokus, kamu bayangkan infokus di sekolah kita, itu adalah contoh dari cahaya merambat lurus, ya. Kemudian dipantulkan, nah di sini contohnya, cahaya merambat lurus ini dikasih bolongan, ini merambat lurus, dikasih cahaya. Memantulkan, ini kamu bercermin, di sini itu namanya cahaya dapat dipantulkan, pembiasan. Kamu coba sekarang, boleh praktekkan, satu gelas kaca, ya, gelas bening seperti ini, kamu masukkan pensil atau pulpen, itu akan terlihat patah. Nah, patahnya ini adalah karena ada terjadinya pembiasan. Bias, cahaya ini bias, kayak tersebar kemana-mana. Ya, karena ada pembiasan ini, sehingga kelihatannya si pensil ini atau kayu atau pulpen itu terlihat bengkok. Begitu juga kamu kalau di kolam renang, ya kita akan kelihatan seperti bengkok, kelihatan lebih pendek dibandingkan ukuran sebenarnya, kayak gitu. Karena ada pembiasan. Oke, kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ini kalau kamu senterin gelas bening, ini akan nembus ke belakang. Boleh ya, ini dilakukan percobaan di rumah nih sekarang. Cahaya dapat diuraikan. Ini sebenarnya pakai prisma, kita bisa pembuktian. Dan ini salah satunya adalah pelangi. Cahaya-cahaya pelangi adalah penguraian cahaya. Pelangi tadinya warna putih, nak. Ya, tadinya warna putih. Nah, ada penguraian cahaya di sini. Nah, ini adanya penguraian cahaya ini adalah salah satu sifat cahaya, dan berarti di sini karena di sini Meiji-ku Hibiniu, berarti di sini adalah pelangi nih. Ini contohnya, ibaratnya ini adalah matahari, ada penguraian di sini ada warna putih, ada ketemu air ya. Ya, air kemudian terurai warnanya. Padahal aslinya warnanya warna putih. Ya, itu adalah cahaya dapat diuraikan. Perhatikan gambar berikut. Pada peristiwa di atas merupakan peristiwa. Oke, kita lihat satu-satu. Konduksi adalah perpindahan kalor tidak disertai perpindahan penghantar. Contohnya, jadi zat ini tidak berpindah. Nah, kamu cuma bisa ngerasain dari benda itu saja, tidak ada zat-zat yang pindah. Contohnya, kamu manasin logam atau sendok atau garpu, kamu lama-kelamaan akan ngerasain ujungnya tuh akan terasa panas. Nah, itu tidak ada perpindahan zat, ya, hanya ada di bendanya saja. Nah, ini konduksi nih. Nah, perpindahan konduksi di sini. Di konduksi ini pakai benda. Ada bendanya, ada perantaranya, ada mediumnya. Ya, sedangkan konveksi perpindahan kalor disertai perpindahan partikelnya. Ada partikelnya. Partikelnya dari mana? Contohnya ada anginnya, anginnya panas kayak gitu. Contohnya pengering rambut hair dryer itu ada rasa-rasa. Itu kan perpindahan, ada partikel anginnya yang pindah, ya, pindah ke rambut, pindah ke udara. Kalau misalkan gini, logikanya gini, kamu manasin sendok, itu kamu yang manasin, Miss Mela tidak akan merasakan. Tapi ketika konveksi, apabila ada perpindahan kalor secara konveksi, kamu nyalain hair dryer di depan kamu, Miss yang jaraknya di belakang kamu itu akan bisa merasakan. Kenapa? Karena ada perpindahan partikel di situ. Ya, paham ya? Oke, kalau di sini
kamu manasin, ya cuman kamu yang merasakan. Tapi kalau konveksinya semua ikut merasakan, ya. Sedangkan radiasi ini perpindahan kalor secara bentuk pancaran gelombang. Nah, ini paling sering ini ada di api unggun. Nah, seperti ini, kamu sering manasin tangan, ini adalah peristiwa radiasi. Jemuran, kamu sedang menjemur gitu kan di bawah terik matahari, itu proses dari terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Ini radiasi nih. Ngerasain hawa panas di sini. Nah, konveksi, ini konveksi. Oke, berarti di sini adalah karena dirasain sama satu tangan ini, berarti ini adalah konduksi. Oke, lanjut. Benda di atas yang menggunakan magnet. Kulkas, betul. Lemari, jendela, tidak. Kompas, betul. Berarti 1 dan 5 itu ada. 1 dan 5 berarti hanya ini dengan ini. Nomor 3 itu sudah bukan. Ini bukan, ini bukan. 3 juga bukan, berarti sudah pasti benar jawabannya yang B. 1, 4, gunting pakai. Dan 5, lemari juga tidak pakai ya. Oke, air di bagian permukaan daun lama-kelamaan akan bergerak bawah, jatuh ke tanah. Gaya yang bekerja adalah gaya, betul, gaya gravitasi. Kamu bisa berpijak di bumi ini karena ada gaya gravitasi. Bayangkan seorang astronot tidak punya gaya gravitasi, dia akan melayang-layang di udara. Kita lanjut. Berdasarkan gambar berikut, gaya yang paling ringan ditunjukkan pada nomor. Kita lihat, orang ini ngangkat benda berat, langsung diangkat ke mobil. Ini berat ini ya, bukan gaya paling ringan, ini salah nih. Kemudian di sini, dilihat, ini orang nyabut paku pakai tangan. Tidak ada gaya tambahan di sini, tidak ada alat, ya. Nah, di sini menggunakan fungsi dari tang atau palu. Bagian belakangnya palu itu penggunaan alat tuas, ya. Media katrol seperti itu. Ini menggunakan bidang miring, ya. Nah, ini berarti 2 dan 3 itu membuat pekerjaan kita lebih ringan. Dari tabel di atas yang merupakan energi alternatif adalah batu bara sudah pasti tidak mungkin ya, karena batu bara pasti akan habis nih, makanya harus berhemat. Berarti 3 sudah pasti salah, nggak mungkin isinya D. Angin, betul. Biosolar, ini ada kata bio, ini pasti alternatif ya nak. Bio ini kata alternatif, bio ini kan kehidupan. Ya, jadi mengambil minyak bumi dari makhluk hayati, ya, makhluk hidup. Tapi bukan makhluk hidup manusia, bukan. Ya, biosolar menggunakan pengolahan BBM dengan cara alternatif terbaru. Air, kemudian solar juga bukan. Matahari, 1, 4, 5, 6. Oke, TV dan solder. Di sini namanya solder. Solder itu buat menghancurkan tembaga. Ini panas, ini energi panas ya. Oke, di sini ada perpindahan energi. Ini kalau ini listrik menjadi cahaya, menjadi gambar, menjadi bunyi. Nah, kalau di sini hanya listrik menjadi panas. Energi listrik menjadi panas, berarti kita lihat ini betul. Ini betul, ini salah. Udah pasti ini salah nomor 2-nya. Ini juga salah. Berarti C dan D salah. Kita lihat TV, energi listrik bunyi, energi bunyi dan cahaya, berarti yang ini yang B. Ya. Jadi si solder ini nak, ini solder ya. Kamu kalau pernah ngeliat ayah kamu, ini perpindahan dari listrik ke panas. Lanjut. Alat yang bentuk perubahan energinya sama adalah ini dari listrik ke gerak. Gerak ini kan blender ya. Ini listrik ke gerak. Ini kemudian ini apa? Energi listrik ke apa? Ini ada aliran panasnya ya. Ini bisa ke panas, ini karena ada panasnya. Kemudian di sini listrik ke sini ke gerak. Ini listrik ke cahaya. Oh, ini bisa listrik juga, bisa aki ya. Ini energi baterai berarti bisa dari aki, bisa dari listrik. Oke, di sini
Ini panas. Panas, cahaya juga bisa. Berarti 1 dan 3. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai bahan, bahan baku kertas, bahan baku makanan pokok, bahan pengawet makanan. Salah satu pemanfaatan hutan ya. Bahan baku makanan pokok sehari-hari, ini bahan baku kertas. Pengawet nggak ada hubungannya, bahan baku makanan tidak juga. Maaf ini salah. Jawabannya yang B, bahan baku kertas, bangunan dan perabotan. Ya, semua dipenuhi dari hutan ya. Kertas yang kamu pegang sekarang itu adalah dari kayu ya. Bangunan juga, kayu, perabotan juga. Daur air terganggu akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan curah hujan di suatu daerah sangat tinggi, namun curah hujan di daerah lain sangat rendah. Dampak peristiwa tersebut adalah daur air yang terganggu akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi atau hujan yang rendah di daerah lain. Dampak dari peristiwa ini adalah kedua daerah sama-sama menjadi daerah yang rawan terjadinya banjir dan longsor, terjadinya banjir di daerah bercurah hujan tinggi dan kekeringan di hujan daerah rendah. Di daerah hujan tinggi dapat panen yang melimpah, curah hujan rendah akan mengalami gagal panen. Nggak juga ya, ini salah ya. Kebalikan, kalau tinggi biasanya suka banjir dan gagal panen. Di curah hujan rendah mendapat panen yang melimpah, di curah hujan tinggi akan mengalami gagal panen. Yang paling tepat itu sebenarnya ini kan akibat manusia ya, aktivitas manusia. Curah hujan tinggi berarti di sini dampak yang paling tepatnya adalah terjadi banjir di daerah bercurah hujan tinggi dan kekeringan di daerah yang bercurah hujan rendah ya. Perhatikan skema berikut. Ini bulan, matahari, bulan, bumi. Berarti di sini kalau kita posisinya di sini, ini adalah Indonesia. Kita tidak bisa melihat apa? Ya, kita tidak bisa melihat matahari. Ya. Sedangkan di sini yang di daerah umbra. Di daerah umbra berarti daerah paling gelapnya di sini, paling gelap. Daerah paling gelap, umbra itu daerah paling gelap ya. Daerah intinya. Berarti ini akan terjadi apa? Di sini Indonesia. Di sini bulan, di sini matahari. Berarti kita tidak bisa melihat apa? Tidak bisa melihat matahari kan? Nah, ini akibatnya, ini efek dari berarti kita tidak bisa melihat gerhana matahari apakah total atau sebagian. Total, karena kita posisinya di umbra. Kalau yang di sebelah sini, di daerah penumbra, ini bisa terjadi gerhana matahari sebagian. Ya, jadi paham ya sekarang ya? Daerah penumbra, ini bisa terjadi gerhana matahari sebagian. Kalau di sini kita melihat gerhana matahari total. Oke? Benda langit yang terbentuk secara alami dan beredar mengelilingi planet. Oke, komet bukan. Komet ini adalah bintang berekor ya, Nak. Dia adalah sejenis batu-batuan juga. Jadi dia bukan beredar mengelilingi planet. Ini yang secara alami itu seperti bulan. Contohnya adalah bulan. Nah, bulan itu kalau diistilahkan sekarang adalah satelit. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut di materi ini. Kemudian, revolusi bumi mengakibatkan peristiwa seperti berikut. Revolusi bumi. Oke, perbedaan lama waktu siang terjadi wilayah bumi, terjadinya siang dan malam, kita lihat. Nah, di sini ada dua gambar, dua kejadian. Ini satu peristiwa rotasi, yang kedua adalah revolusi. Rotasi, kamu lihat bumi muter aja di situ. Ini porosnya bumi nih. Di sini aja, bumi muter sendiri. Itu adalah rotasi. Rotasi menyebabkan adanya siang dan malam. Nih, kamu lihat. Di sini terjadi siang karena terlihat matahari. Di sebelah sini terjadi malam. Karena si bumi ini berputar pada porosnya sendiri. Sampai sini paham ya? Dan ini berputar selama 24 jam. Ya, sekali putarannya 24 jam. Jadi ini lama sebenarnya nih, muter itu 24 jam ya.
Ini kalau di sini kan kita animasinya bergerak cepat. Nah, sebenarnya dia bergerak selama 24 jam, itu 1 hari hitungannya. Makanya ada istilah pagi dan malam. Terang, siang, dan malam. Nah, revolusi si bumi ini, muter ini matahari nih. Bumi muter mengelilingi matahari. Jadi selain dia muter sendiri, dia sebenarnya muter sendiri, tapi dia juga muter bergerak. Nah, si bumi ini, ibaratkan di bumi nih. Ini bumi, dia muter sendiri, tapi dia juga bergerak muter. Nah, kayak gini nih. Ini berputar pada orbitnya namanya. Nah, ini bumi muter sendiri nih. Ini namanya muter sendiri. Tapi dia juga jalan, muter mengelilingi apa? Matahari. Itu namanya revolusi bumi. Dia perputaran bumi mengelilingi matahari. Dan efeknya atau dampaknya adalah terjadinya perbedaan lama dan siang dan malam, adanya perubahan musim, dan terjadinya gerhana. Coba kita sekarang lihat. Nah, di sini terjadinya siang dan malam ini rotasi. Berarti yang ada 5-nya salah. Oke, terjadinya lama waktu siang dan malam, betul. Kemudian revolusi bumi, kalau hijriyah ini kan revolusi bulan ya. Revolusi bulan, kalau misalkan ada kalender hijriyah itu revolusi bulan ya. Ini revolusi bumi berarti Masehi, pergantian musim 1, 2, dan 4. Oke, bisa dilihat. Oke, penyebab terjadinya mah ini bisa terjadi akibat pola makan tidak teratur. Apalagi? Oke, ini adalah penyebab utamanya. Pola makan tidak teratur atau telat makan boleh ya. Oke, ini awal mula penyebab terjadinya mah. Kemudian, siswa kelas 6 mengadakan pengamatan langit malam. Salah satu alat bantu yang harus disiapkan oleh melihat langit malam dengan jelas adalah apa? Oke, di sini kita lihat bintang. Oke, ini bisa teleskop atau teropong bintang ya. Bisa teleskop atau teropong bintang. Rel kereta api dipasang tidak rapat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya apa? Pemuaian. Ini sama kayak kabel. Kabel ini misalkan kabel listrik. Dibuat itu renggang begini. Nah, kenapa? Kalau malam dia kelihatannya seperti ini, tapi kalau siang dia mencegah terjadi pemuaian supaya dia tidak kaku. Kalau misalkan kita buat dia seperti ini, kabel lurus begini, putus di kabel kalau siang. Karena adanya apa? Pemuaian. Nah, ini seperti pada besi ini ya. Nah, ini si besi ini kalau kena cahaya matahari, kena panasnya matahari ini, besi ini akan mengalami pemuaian. Sama kayak kalau kamu ngelihat jendela, itu ada ruang antara besi dengan kacanya. Ya, supaya apa? Kalau terkena sinar matahari, panasnya itu tidak menyebabkan kaca itu pecah atau retak. Oke, jadi masih ada selah sedikit. Oke, sampai sini paham ya? Pemuaian ya. Berdasarkan gambar, benda yang dapat ditarik magnet adalah peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting. Ada 4. Berarti peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting. Perhatikan gambar berikut. Bentuk perubahan energi ini adalah, ya tadi sudah kita bahas, solder, berarti sudah pasti dari energi. Ini sama ya, listrik menjadi energi panas, ya. Rice cooker, kemudian setrikaan, itu energi panas. Tuliskan 3 rantai makanan yang terjadi berdasarkan makhluk hidup dalam ekosistem berikut. Jadi kamu memperkirakan terjadinya siapa saja nih. Pertama, Miss mulai ya. Rumput. Kamu jabarkan seperti ini. Dimakan oleh tikus. Dimakan oleh ular. Selesai 1. 2. Miss mau ke pohon. Ulat. Kemudian ulat dimakan oleh katak.
Kamu lihat alur-alur dimakannya, jaring-jaringnya. Katak dimakan oleh, bisa ke elang, bisa ke ular, bebas. Oke, Miss mau ke elang. Oke, yang ketiga. Miss mau lagi rumput. Bebas ya nak, ini kamu saking dikasih banyaknya, kamu bebas sampai banyak sekali. Rumput dimakan oleh belalang. Dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Ada banyak sekali di sini. Jadi bukan hanya 3, ada plus, lebih, ya. Ada banyak. Ya, paham ya? Besok kalau ada soal seperti ini lagi, kamu bisa memperkirakan mana-mana saja rantai makanan yang terjadi. Kita lanjut, sebutkan 3 perilaku yang harus dihindari agar organ pernapasan dapat terjaga kesehatannya. Yang harus dihindari. Apa yang harus dihindari? Supaya organ pernapasan dapat terjaga kesehatannya. 1 berarti apa? Tidak merokok. Kemudian menggunakan masker. Nah, ini tepat sekali ya dalam keadaan corona seperti ini, supaya organ pernapasan kita terjaga, menggunakan masker, tidak merokok supaya paru-paru kita tetap sehat. Kemudian yang ketiga adalah menghindari daerah berpolusi. Boleh kamu kembangkan lagi, ini adalah contoh-contohnya saja. Kita lanjut, perhatikan skema berikut. Nah, di sini skema ini sudah ada di tema ya. Proses penyaluran energinya adalah, pertama energi listrik dihasilkan oleh si pembangkit listrik ini. Nah, kemudian kabel-kabel dari sutet ini atau saluran udara tegangan ekstra tinggi masuk ke dalam transformator. Nah, oke. Kemudian di sini kita naikkan atau turunkan tegangan. Tapi pada tahap ini energi itu dinaikkan tegangannya supaya karena nanti akan disalurkan lagi. Kemudian dari saluran ini akan disalurkan ke daerah-daerah pabrik industri atau saluran distribusi. Kemudian masuk lagi, kita turunkan tegangannya, barulah sampai ke rumah atau gedung-gedung perkantoran pelanggan listrik. Jadi cukup panjang ya arusnya. Oke, 39. Orangutan memiliki banyak peran di alam, akan tetapi perburuan terhadap orangutan semakin sering terjadi. Jika terus-menerus dilakukan hal apa yang terjadi? Nah, di sini kamu bisa lihat sudah Miss kasih, di sini ada poster bahwa orangutan itu sekarang diambang binasa, dan diperkirakan dalam 10 tahun terakhir ini orangutan sudah turun 25% dan lama-lama bisa habis. Jadi, apa yang akan terjadi kalau misalkan orangutan diambilin terus-menerus? Ya, orangutan akan mengalami kepunahan, udah nggak lama lagi. Kemudian ekosistem terganggu. Kenapa? Kamu wajib tahu bahwa orangutan ini spesies paling dasar dalam suatu konservasi. Kenapa? Si orangutan ini kan dia makanannya biji-bijian ya, buah-buahan. Bijinya tuh dibuang, nah itu disebar, itu bisa membantu proses penanaman kembali. Ya, jadi nanti si biji ini tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Nah itu sebenarnya orangutan itu nggak akan makan bijinya, nak. Dia ini tahu, dan Allah itu mengatur sedemikian hingga bahwa si orang itu hanya makan buahnya, bijinya dibuang, itu akan kembali lagi ke alam. Dia makan buah pisang, kulit pisangnya dibuang lagi ke alam, yaitu akan menjadi pupuk, itu akan menjadi pupuk kompos, itu akan kembali ke alam. Makanya dibilang dia adalah spesies dasar bagi konservasi. Makanya kalau misalkan bayangin orangutan ini hilang di hutan kita, hutan tropis, ya kita tidak punya orangutan dan ekosistem mulai terganggu. Padahal segala sesuatu itu dimulai dari produsen. Produsen itu tumbuhan. Kamu makan tumbuhan. Ya, kemudian hewan-hewan pemakan tumbuhan itu makannya tumbuhan. Nah, si hewan pemakan tumbuhan ini dimakan oleh si pemangsa yang makan daging, ya dimakan dia. Jadi semua itu bermula dari tumbuh-tumbuhan. Ya, biodiversity ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Jadi jangan salah, semua itu dimulai dari sini, nak. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang ikut membinasakan orangutan atau
ikut dalam merusak ekosistem. Terakhir, 40. Peristiwa gerhana apa yang terjadi pada gambar di atas dan bagaimana proses terjadinya gerhana tersebut? Oke, peristiwa yang terjadi pada gambar ini adalah ini bulan. Kita tidak bisa melihat apa? Matahari. Ya, berarti ini termasuk gerhana matahari total tadi sudah ya. Gerhana matahari bagaimana proses terjadinya? Karena posisi bulan menutupi daerah sinar matahari. Ya, jadi di sini kan terjadi gerhana matahari. Kamu lihat bahwa si bulan ini menutupi cahaya matahari yang harusnya sampai ke bumi. Ini gerhana mataharinya total ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus, nah ini itu bisa terjadi gerhana, ya. Ini berada pada satu garis lurus, ini terjadi gerhana matahari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, kita ucapkan hamdalah. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi ilmu yang berkah. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.